Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Gusti Putri, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Judul materi pembelajaran saya yaitu teknik menulis. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul teknik menulis. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan ialah pengertian teknik menulis. Secara umum, pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Pengertian menulis memang akan banyak variasi maknanya. Tentu saja, dari pendapat satu dengan pendapat yang lain pasti berbeda-beda. Adapun pengertian menulis menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Adapun pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hargrove dan Fotet. Pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh Hargrove dan Fotet yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini adalah simbol sistem bahasa penulisan. Bahasa tulis inilah yang digadang-gadang sebagai media sarana komunikasi. Yang kedua, menurut De Liang-Gi. Pengertian menulis menurut De Liang-Gi merupakan kegiatan menulis yang memasukkan beberapa unsur penting dalam menulis. Jadi, tidak sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur lain seperti meninjau dari segi tuturan, wahana, dan juga tatanan. Adapun yang dimaksud dengan gagasan yaitu pendapat, pengalaman, dan pengetahuan dari si penulis, baik yang didapatkan di masa lalu dari pengalamannya sendiri atau di masa sekarang lewat kajian literatur. Sedangkan yang dimaksud dengan tuturan adalah upaya untuk mengungkapkan gagasan dengan memperhatikan bahasa penyampaian. Misalnya, ingin menggunakan bahasa deskriptif, narasi, persuasi, eksposisi, ataupun argumentasi. Yang ketiga, menurut Suyitno. Menurut Suyitno, menulis dapat diartikan sebagai upaya menuangkan pikiran, ilmu, ide gagasan dan pengalaman hidup dari si penulis dalam bahasa tulis. Yang keempat, menurut Anang YB. Menurut Anang YB, menulis itu sebuah keterampilan yang sebenarnya semua orang bisa mewujudkannya, asal orang tersebut memiliki kemauan dan keinginan untuk berlatih dan berlatih. Menulis itu bisa dikuasai oleh siapa. Yang kelima, menurut Hernowo. Pengertian menulis menurut Hernowo adalah upaya melahirkan perasaan dan pikiran lewat bahasa tuli. Secara garis besar, penulis pun juga menuangkan ide, gagasan agar dibaca oleh orang lain. Yang keenam, menurut Tarigan. Menurut Tarigan, menulis didefinisikan sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Tentu saja, lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum berbentuk tulisan, sehingga dari penyatuan lambang-lambang tersebut membentuk sebuah pesan makna yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, menurut Lasa HS. Pengertian menulis menurut Lasa HS dalam bukunya, menulis itu segampang berbicara. Secara garis besar, ia pun menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel. Sesimpel ketika kita berbicara sehari-hari, berbicara cas, cis, cus tanpa harus kesulitan menuangkannya. Lasa HS pun menekankan bahwa menulis itu bukanlah dunia yang menakutkan. B. Jenis-jenis teknik menulis. Yang pertama, teknik menulis bebas atau free writing.
Pre-writing adalah teknik menulis di mana seseorang menulis terus-menerus untuk jangka waktu tanpa memperhatikan ejaan, tata bahasa, atau topik. Dorothea Brand adalah pendukung awal menulis bebas. Dalam bukunya Menjadi Penulis, dia menyarankan pembaca untuk duduk dan menulis selama 30 menit setiap pagi, secepat mereka bisa. Penulis menulis tanpa memperhatikan ejaan, tata bahasa, dan lain-lain, dan tidak membuat koreksi. Jika penulis mencapai titik di mana mereka tidak bisa memikirkan apapun untuk menulis, mereka menulis bahwa mereka tidak bisa memikirkan apapun sampai mereka menemukan baris lain pemikiran. Memainkan atau menerapkan teknik menulis bebas. Yang pertama, lupakan dulu aturan-aturan yang baku. Yang kedua, tuliskan sesuatu yang sudah dikuasai. Yang ketiga, jangan menyempurnakan dulu. Yang keempat, tidak perlu terlalu mendetail, tulis dengan bahasa yang sederhana. Yang kelima, tidak usah memaksakan diri menyelesaikan tulisan dalam waktu yang tepat. 2. Teknik menulis dengan kerangka. Perbedaan topik dengan judul. Topik dapat dikatakan pokok pembicaraan atau masalah yang dibahas. Adapun judul dapat dikatakan karangan. Topik harus telah ditentukan sebelum memulai menulis, sedangkan judul tidak selalu demikian. Ada kalanya judul ditentukan setelah karangan selesai ditulis seluruhnya. Kalau dibuat sebelum menulis, tidak jarang pengarang merasa perlu mempertimbangkannya kembali atau mengubahnya ketika karangan selesai digarap. Ini dimaksud agar judul sebagai kepala karangan sesuai benar dengan isi karangan. Sebagai kepala karangan, judul memiliki kedudukan yang penting. Kadang-kadang topik langsung dijadikan judul. Topik karena dianggap cukup menarik dan cukup artistik selain sudah pasti dapat menggambarkan isi karangan sekaligus dipasang sebagai kepala karangan. Ini misalnya sering didapati dalam karangan-karangan ilmiah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan judul. 1. Relevasi. 2. Ekonomis. 3. Jelas. 4. Provokatif. 5. Logis. Pemilihan topik. Untuk menghasilkan karangan yang baik, pengarang harus memilih topik yang menarik hatinya. Sulit sekali dibayangkan hasilnya apabila misalnya seorang menulis sesuatu yang dia sendiri tidak tertarik akan topik karangannya. Pembatasan topik. Topik yang terlalu luas dan umum yang tidak sesuai dengan kemampuan dapat dibatasi atau dipersempit ruang lingkupnya. Membuat kerangka karangan. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan tema dan judul. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyeleksi bahan. 4. Membuat kerangka. Dan 5. Mengembangkan kerangka karangan. 3. Teknik menulis buritan. Teknik menulis ini cukup ampuh bila sudah dipastikan topik atau bagian utamanya, atau bagian konfliknya, atau pesan yang ingin kita sampaikan. Kita tulis bagian utamanya terlebih dahulu. Kembangkan tulisannya sampai 1 paragraf. Dari bagian utama ini, kemudian kita flashback ke belakang untuk mendapatkan cerita atau alasan mengapa bagian utama ini bisa terjadi. Secara tidak sadar, kita akan menulis secara mengalir. Teknik menulis buritan ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi, seperti cerita. 4. Teknik menulis dengan foto. Teknik menulis ini banyak digunakan untuk menuliskan berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto untuk menulis. Kita siapkan satu kumpulan foto dari sebuah kegiatan. Foto-foto itu kita pilih yang paling baik dan kemudian kita bisa urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Bisa diurutkan berdasarkan waktu pengambilan atau objek yang akan kita ceritakan. Setiap foto kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Kalau setiap deskripsi itu kita kembangkan, akan menjadi sebuah tulisan yang mengalir. Teknik sangat mudah dilakukan, tetapi kita memang harus punya foto untuk bisa melakukan teknik ini. 5. Teknik menulis dengan data. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menuliskan dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah baik dengan pengolahan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan perangkat kecerdasan buatan.
Menulis dengan data dalam kebanyakan teknik menulis, biasanya gaya bahasa, tata bahasa, dan yang lainnya tidak perlu kita perhatikan saat kita menulis pertama kali. Baru setelah tulisan itu selesai, kemudian kita revisi agar tidak salah ketik, mengurangi kesalahan tata bahasa, dan yang lainnya. Kalau kita sudah terbiasa menulis, langkah berikutnya adalah kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan panduan umum ejaan bahasa Indonesia, agar tulisan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Baiklah, itulah penjelasan materi teknik menulis dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.